Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oki Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Supra X125 ya. Ini yang model karbu teman-teman, artinya yang masih karbu. Jadi permasalahannya di Supra X ini teman-teman ya. Kenapa ini udah saya buka ya teman-teman. Motor ini sering mati di jalan, sering mati mendadak ya teman-teman. Permasalahannya kalau saya lihat di sini sidainya ya. Biasanya kalau mesin atau motor yang udah agak panas terus dia mati, lalu ditunggu sebentar terus dia hidup lagi ya teman-teman, itu biasanya disebabkan oleh CDI yang sudah melemah ya, atau ada tiga sebenarnya ya teman-teman. Pertama, CDI yang sudah melemah, itu yang pertama ya. Pertama, CDI yang sudah melemah, kedua oil juga yang sudah melemah, dan tiga itu adalah spool ya. Tapi kebetulan motor ini menggunakan sistem DC teman-teman, pengapian DC, jadi perkiraan saya itu ada dua, yaitu CDI dan coil ya teman-teman. Jadi sekarang kita lihat di sini, kita tes ini sudah lama tidak hidup, artinya udah beberapa jam ya teman-teman. Kalau udah beberapa jam, biasanya jangankan jamnya, menitan aja kita tunggu itu biasanya bisa hidup lagi ya teman-teman. Sekarang kita tes ini, maka dia akan hidup. Tapi kalau sudah kita biarkan beberapa menit hidup, atau sekitar 1 kiloan ya hidup lari motor ini, berarti dia akan mati. Itu menandakan, itu ciri-ciri bahwa coil yang lemah ataupun CDI yang lemah. Sekarang kita tes ya teman-teman. Motornya hidup normal teman-teman, hidup normal, cepat hidup juga ya. Cuman permasalahannya di saat dibawa lari ataupun baru dipanasin aja di rumah, kadang dia mati motornya ya. Setelah saya cek teman-teman, ternyata tidak ada api di koilnya ini, di kabel koilnya ini tidak ada apinya ya, tidak ada percikan api sama sekali di saat dia mati teman-teman ya. Di saat motor ini mati, segera saya buka tutup businya, lalu saya tes, ternyata tidak ada percikan api ya. Jadi itu sudah jelas coil, itu menurut saya. Tapi setelah kita buka, ternyata hilang juga apinya dari CDI. Jadi kemarin ini teman-teman sudah digantikan CDI sama pemiliknya ya, tetapi dia datang lagi begitu. Setelah saya tes, ternyata di koilnya juga nggak ada api. Jadi sekarang kita akan cek, kita panasin dulu teman-teman ya. Kita panasin dulu, kita dengar apakah setelah beberapa menit motor ini akan mati atau tidak ya. Tapi sebelum kita nunggu panas ya, kita buka aja dulu di bagian bagasi ini ya. Joknya ini kita buka dulu, karena memang letak kabel-kabelnya di bawah jok ini teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sekarang bagasinya sudah kita buka ya, joknya sudah kita buka, dan kapar belakangnya juga sudah kita buka ya. Ternyata bertepatan sekali langsung motornya mati ya, artinya setelah beberapa menit kita panaskan, ternyata motornya mati ya. Jadi sekarang kita cek teman-teman, di saat mati seperti ini, atau teman-teman menemukan ya, seandainya teman-teman menemukan masalah seperti ini di jalan, langkah yang pertama ya, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan kabel bobin atau kabel coil ya. Ini
Ya. Jadi kita periksa kabel coil ini apakah ada apinya, apakah ada percikannya atau tidak. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemeriksaan di bagian CDI ya, kabel CDI. Jadi seperti ini teman-teman, saya contohkan ya. Jadi pertama kita cek dulu yang kabel yang coil ini teman-teman, apakah ada atau tidak ya. Tentunya dengan kondisi kunci kontak on. Kita cek di sini di masa ya. Tidak ada percikan sama sekali teman-teman. Ya. Tapi seperti ini. Jadi jangan kita langsung vonis bahwa yang bermasalah di sini itu adalah coil atau bobin ya. Jadi kalau permasalahannya seperti ini teman-teman, ada 3 kemungkinan ya. 3 penyebab ya, 3 faktor atau 4 ya. 4 bisa tambahin 1 lagi. Pertama bisa CDI, kedua coil, ketiga spool, dan keempat itu pulser teman-teman. Pulser juga berpengaruh. Kenapa? Karena pulser ini kalau dia mati otomatis tidak ada percikan atau tidak ada api di CDI. Karena fungsi dari coil ya teman-teman, fungsi dari fungsi dari pulser adalah pengatur timing pengapian ya di CDI. Oke. Jadi sekarang kita cek dulu di coil. Sudah kita cek ya. Di coil ini sudah nggak ada percikan, artinya nggak ada api. Kita lanjut sekarang ke CDI. Untuk pemeriksaan CDI teman-teman, ya ini. Untuk pemeriksaan CDI, yang kabel yang warna di sini warna hitam garis kuning teman-teman ya. Itu biasa untuk Honda, hitam garis kuning itu adalah kabel CDI yang menuju ke coil. Sekarang kita cek di sini apakah ada percikan atau tidak ya. Ya. Sekarang kita tes teman-teman. Ternyata ada, tapi sangat kecil teman-teman, sangat kecil sekali ya. Saya zoom ya biar lebih jelas. Ada memang di sini teman-teman yang keluar dari CDI, tapi kecil sekali teman-teman. Ya. Jadi kita bilang CDI, tapi teman-teman CDI-nya ini sudah ganti teman-teman, sudah dia ganti ya. Jadi kemungkinan untuk CDI ini tidak ya. Jadi yang mana jadi penyebabnya? Bisa saja spool kalau motor yang pengapian AC teman-teman. Tapi karena motor ini menggunakan pengapian DC ya, ukurannya ya, seandainya spoolnya mati pun ya, kalau pengapian DC itu yang penting akinya masih kencang, maka motor itu akan masih bisa hidup teman-teman. Berarti kita beralih ke bagian pulser sekarang. Kita tes pulsernya. Kita bisa mengecek pulser itu menggunakan ya, mengetahui pulser itu mati atau tidak itu menggunakan test lamp. Kebetulan test lamp yang saya gunakan di sini teman-teman adalah test lamp LED. Ya, atau test lamp yang menggunakan lampu LED ya, balon LED seperti ini teman-teman. Tuh. Ya. Jadi di sini ada min plusnya. Yang merah ini positif dan yang hijau ini negatif teman-teman. Sekarang kita tes ya. Karena kalau yang namanya CDI ada apinya itu teman-teman besar sekali ya. Jadi kalau ini kita ibaratkan tidak ada percikan ya teman-teman. Jadi ini bisa kita bilang tidak ada percikan. Walaupun ada sedikit, tapi ini kita anggap tidak ada ya. Baik, sekarang kita cek di bagian pulser teman-teman menggunakan tes lamp yang LED seperti ini. Jadi yang untuk Honda itu warna pulsernya itu kita pindah ke sebelah kiri ya teman-teman. Oh, yang ini yang biru garis kuning. Untuk Honda itu teman-teman warna pulser itu adalah biru garis kuning ya, yang ini. Jadi kebetulan ini sudah ada apa? Sudah ada bisa kita apa? Bukan dipotong ya, tapi sudah dikelupas sedikit kabelnya, jadi bisa kita sambung. Untuk yang warna yang positifnya ini teman-teman kita sambung ke warna biru ya, biru garis kuning atau kabel pulser. Seperti ini. Lalu yang hijau ini teman-teman ke negatif atau masa ya teman-teman, masa manapun boleh, di body ini juga boleh ya.
Tapi karena ada masa dekat di sini ya kita sambung sini aja ya. Atau secara gampangnya biar teman-teman tidak bingung nanti kita sambung aja ke bodi ya. Oke, jadi ini teman-teman bisa perhatikan sekarang lampu LED ini. Saya matikan flash di kamera ya biar lebih jelas kedipan lampunya. Kalau lampunya berkedip itu menandakan pulsernya masih sehat walafiat ya. Kalau tidak ada kedipan berarti pulsernya pingsan ya, begitu ya. Kenapa saya bilang pingsan? Karena setelah ditunggu beberapa menit motornya bisa hidup lagi teman-teman ya. Kita tes dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tidak ada percikan. Tidak ada percikan sedikit pun teman-teman di lampu LED ini atau tes lamp LED ini ya teman-teman. Untuk membuktikan bahwa pulsernya benar-benar yang pingsan atau yang akan mati teman-teman. Kenapa saya bilang yang akan mati? Karena memang setelah kita tunggu beberapa menit ya, pulsernya bisa hidup lagi teman-teman. Sekarang kita buktikan kalau memang pulsernya yang bermasalah ya. Sekarang kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Kita tunggu beberapa menit. Kalau memang pulsernya bisa menyala lagi, itu menandakan bahwa pulsernya akan mati atau sudah pingsan ya. Dia pingsan. Jadi akan setelah beberapa menit bisa hidup lagi teman-teman. Sekarang kita tunggu ya beberapa menit. Setelah beberapa menit teman-teman ya, bahkan 1 jaman saya tunggu teman-teman. Sekarang kita tes ya, pulser ini apakah mengeluarkan api atau tidak ya, atau mengeluarkan percikan atau mengeluarkan cahaya di lampu LED ini teman-teman. Karena memang kita kalau mengetes, cara mengetes pulser ya, menggunakan tes lamp itu adalah menggunakan lampu LED teman-teman. Sekarang kita tes. Di sini sekitar 1 jaman saya tunggu ya teman-teman, tunggu dingin begitu ya. Sekarang saya tes di sini teman-teman ya. Kita matiin flash di kamera biar kelihatan lebih jelas ya cahayanya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Tadi kelihatan cahayanya. Itu menandakan bahwa pulser itu setelah didiamkan atau ditunggu beberapa menit, maka atau bahkan 1 jam yang ini ya teman-teman, maka dia akan bisa hidup lagi ya. Atau artinya itu dia pingsan lah, kita bilang begitu ya. Karena kalau sudah mati kan nggak mungkin bisa hidup lagi ya. Sekarang kita sambung dan kita tes di bagian, bukan tes hidup ya. Kalau tes hidup udah pasti hidup lagi kalau pulsernya seperti ini. Sekarang kita tes ya. Tadi yang kita tunggu beberapa tadi di saat dia mati itu ada percikan di dia ini, tapi kecil sekali teman-teman. Sekarang saya teskan yang namanya besar itu seperti apa ya. Kita pindah ke sebelah kanan aja. Oke, untuk kabel CDI-nya ya, yang ini teman-teman. Yang tadi itu memang ada tapi terlalu kecil. Sekarang saya perlihatkan teman-teman yang mana sih yang namanya yang besar itu ya. Kita matikan lagi flashnya biar cahayanya lebih jelas ya, atau percikannya lebih jelas. Oke, teman-teman. Kelihatan ya percikannya besar sekali, bahkan suaranya besar sekali teman-teman. Itu menandakan bahwa CDI-nya mengeluarkan api dan bisa menghidupkan motor ini teman-teman. Kita tes. Sekarang kita sambung ke coil, lalu kita tes ya coilnya ini.
Ya teman-teman, kita matikan biar lebih jelas ya. Tuh, besar sekali ya apinya di coil itu. Tetapi setelah ditunggu beberapa menit lagi atau bahkan 1 jaman ini teman-teman, berarti kita positifkan sudah nih di bagian pulser akan kita ganti ya. Karena pulser itu seperti fungsinya ya, pulser itu adalah pengatur timing atau pengatur waktu pengapian di CDI. Jadi kalau pulsernya lemah ataupun mati, jelas di CDI tidak akan mengeluarkan api. Oke teman-teman, sekarang kita buka di pulsernya. Lalu kita letak pulser itu di sebelah kiri teman-teman, di bagian spool ya, di bak spool. Sekarang kita buka dan kita ganti. Oke. Baik teman-teman, ini spool yang sudah kita buka ya. Di penampakannya seperti ini, kelihatan ya, kelihatan kotor sekali. Dan ini sudah saya longgarkan ya teman-teman. Ini. Jadi kenapa saya ponis spool ya teman-teman? Karena di saat dia kondisi mati motor ini ya, pengapian di spool ini hilang. Nah, setelah dibiarkan beberapa menit bahkan jaman ya, kita tunggu beberapa jam, baru dia bisa hidup lagi ya. Begitu juga di pulsernya. Jadi untuk mengganti satu set ini ya, kita mengganti pulser ini kita ganti satu set ya di pulser, di spool ini. Kebetulan ini sudah kita belikan yang merek Federal ya teman-teman, yang dari Federal. Karena untuk yang ori harganya lumayan, jadi kita pakai yang Federal aja. Sekarang kita pasang ini dan kita tes ya, hidupkan. Oke, sekarang kita pasang yang baru ya. Ini kisah muraan kewaya malah. Namanya kisah coba, kewaya murah ini tak rugi. Nanti namanya ada muraan. Nama kisah. Ini lo jadi mana ngaco aja. Oke, dan mau yo. Baik mon. Ay. Oke, dulu deh. Yang aja sebutan Jawa, pakai nama nodi muluan rumah saja tak Jawa. Mana diri ini nih. Bega. Yo. Lelah diri ini Jawa ini pokok acuannya ini. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ya spool baru ini. Oke teman-teman, spoolnya sudah kita pasang dan soketnya juga udah saya pasang ya yang ini. Dan sudah saya tes di bagian pulsernya ini bahwa pulser yang baru ini sudah positif menyala ya. Saya teskan ya supaya teman-teman tahu cara mengetesnya, bagi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi cara mengetesnya teman-teman ya seperti ini. Ternyata skunnya kelepas ya. Sekarang kita pasang. Kita pasang di sini satu dan satu ke negatif teman-teman, atau ke masa ya. Jadi kalau lampu ini berkedip, lampu LED ini berkedip, berarti pulsernya menyala. Itu cara menandakan ini masih hidup atau tidak ya. Sekarang kita tes. Saya matikan flashnya ini biar lebih kelihatan lebih jelas. Coba seter ada mah. Nah, kelihatan teman-teman ya, kelihatan berkedip, pulsernya berkedip menyala, itu menandakan bahwa pulsernya sehat. Sekarang kita sambung dulu yang kebuka ini, lalu kita tes hidupkan ya motornya.
Oke, setelah semua terpasang, sekarang tinggal kita tes beberapa menit untuk hidupnya ya. Kalau memang aman, berarti sudah sukses ya. Kalau memang ada masalah lain ya kita periksa lagi ya teman-teman. Sekarang kita tes, kita hidupkan. Ini untuk akinya sengaja saya tidak sambung ya, agar total dari kiprok untuk pengapiannya. Kita hidupkan beberapa menit, sampai tadi itu kurang lebih 15 menit ya, sampai 20 menit itu sudah dia mati sendiri ya. Karena komponen di pulser itu ya, ataupun di spool itu yang lemah. Tapi kalau perkiraan saya sih di pulsernya teman-teman. Tapi agar kita mendapatkan pulser yang lebih bagus ya, kita beli yang satu set ya. Karena biasanya untuk pulser yang bagus itu tidak ada dijual terpisah dengan spoolnya ya teman-teman. Sekarang kita tes aja dulu hidupnya. Kalau memang aman, setelah beberapa menit kita positifkan sudah sehat walafiat, aman sentosa ya. Setelah beberapa menit teman-teman ya, ini sekitar 20 menitan saya hidupkan ya motornya. Ternyata motornya aman sentosa dan nggak matian lagi ya teman-teman. Ini aman walaupun kita tidak tes jalan ya, karena sebenarnya komponen yang panas itu yang bikin motor itu mati ya teman-teman, bukan mesin yang panas, komponen elektronik yang panas. Jadi ada 3 penyebab teman-teman, ada 4 ya, ada 4 penyebab yang bisa membuat motor itu bisa macet ya, seperti yang tadi itu ya, bisa macet sendiri. Ini suara getar ya teman-teman. Di suara bok-bok ini yang getar ya. Oke, yang pertama penyebab yang paling biasa itu adalah, saya matikan ya. Penyebab yang pertama ya teman-teman, yang permasalahannya seperti ini ya, yang tiba-tiba mati misalnya begitu, kita tunggu beberapa menit terus bisa hidup lagi ya. Itu ada 4. Yang pertama itu CDI, itu yang paling sering. Yang kedua itu coil, yang ketiga itu pulser, dan yang keempat itu spool teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kemarin asumsi kita CDI ya, tapi baru asumsi aja, yang punya motor sudah membelikan CDI. Jadi sebenarnya saya belum bilang CDI-nya mati, saya periksa dulu, saya bilang begitu. Cuman karena pemilik motornya langsung beli sendiri ya, udah saya pasang aja begitu ya. Tapi ternyata motornya datang lagi, mati lagi begitu teman-teman. Jadi CDI sudah bukan. Coil juga saya tes pakai coil yang lain juga tetap begitu. Jadi ada 2 yang tersisa, yaitu spool dan pulser. Jadi teman-teman, pulser ini dikala saya tes kemarin ya, dikala saya tes, ternyata motor ini dikala dia mati itu teman-teman, di pulsernya itu tidak ada cahaya. Di saat saya tes pakai tes lamp LED ya, itu berarti positif. Di sini permasalahannya adalah pulser ya. Tapi kenapa saya ganti sama spool ya teman-teman? Pertama, memang spoolnya sudah bau gosong ya, bau gosong, kemungkinan nggak akan bertahan lama. Itu yang pertama. Kedua, untuk mendapatkan pulser yang bagus itu memang harus satu set sama spool ya teman-teman. Jadi kalau kita beli yang bijian, misalnya pulsernya aja, biasanya itu yang merek yang murahan ya, merek yang murah. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terupdate atau terbaru ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.